Selamat pagi Bu, saya Aurel Angel Olivia dari 11 IPS 1 SMA 2 Mandau Duri Riau. Saya akan membacakan soal. Yang pertama, carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi. Yang ketiga, apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Yang pertama, salah satu bentuk kebudayaan tradisional Indonesia yaitu dari Bali yang bernama tradisi Mekare-Kare. Mekare-Kare ini dikenal juga dengan Perang Pandan. Tradisi unik di Pulau Bali hanya dilakukan di desa tradisional Tenganan, yaitu di Karangasem, yang dikenal juga dengan sebagai Desa Bali Aga. Perang dilakukan berhadap-hadapan satu lawan satu dengan masing-masing memegang sepegok pandan berduri sebagai senjata. Yang kedua, tari omet-ometan. Budaya dan tradisi ini digelar di tengah kota Denpasar, tepatnya di Banjarkaja, Desa Sesetan Denpasar Selatan. Digelar setahun sekali, bertepatan saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah Hari Raya Nyepi. Yang ketiga, tradisi Mekotek. Prosesi ini digelar dengan tujuan tolak bala untuk melindungi dari serangan penyakit dan juga memohon keselamatan. Yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi. Potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi di Bali bisa kita lihat bahwa Bali berkembang pesat di bidang pariwisata. Apalagi Bali ini kan banyak dikunjungi oleh turis-turis asing, jadi berkembangnya lebih pesat daripada provinsi-provinsi yang lain. Lalu, tempat sucinya serta alamnya membuat Bali menjadi incaran para pewisata. Yang ketiga, apakah ada efek negatif dan positif? Adanya efek negatifnya itu banyak hotel, villa, dan tempat wisata di Bali tutup karena lockdown dan berkurangnya turis yang datang ke Bali. Sedangkan dampak positifnya yaitu berjalannya UMKM di Bali dan gerakan-gerakan orang-orang lokal di Bali untuk memajukan wisata di Bali. Hal ini dapat menumbuhkan rasa persaudaraan. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang Bu, saya Aurel Angel Olivia dari 11 IPS 1 SMA 2 Mandau. Saya akan menjelaskan tugas saya yaitu tugas geografi mitigasi bencana alam. Yang saya bahas di sini yaitu mitigasi bencana banjir. Saya akan menjelaskan apa itu mitigasi dan banjir. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Saya akan menjelaskan bagaimana upaya kita menanggulangi bencana banjir ini. Ini saya akan membacakannya dan menjelaskan. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar. Kita sudah sebaiknya dari dulu sudah diingatkan bahwa kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, mau di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Banyak lagi bencana-bencana ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi bila kita tidak menjaga lingkungan sekitar. Contohnya, kita membuang sampah kita ke tempat sampah, bukan membuangnya di jalan ataupun di
wilayah sungai, selokan, dan got. Lalu kita juga harus menjaga lingkungan rumah, membersihkannya setiap hari, merapikan rumah kita. Lalu dalam masyarakat, bila ada kita melihat sampah di jalanan, kita ambil, kita buang. Dan juga saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Sebaiknya memang tidak banyak di kota Duri ini kita lihat rumah-rumah di pinggiran sungai, tetapi banyak kita lihat di kota Jakarta, di kota-kota besar, karena banyaknya bangunan-bangunan besar dan banyak sekali rumah-rumah yang berdempetan, jadi mereka mau tidak mau harus membuat rumah di pinggiran sungai. Jadi peluang air untuk mengalir itu sangatlah minim. Bisa dibilang sangat minim karena sudah banyak sekali rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai tersebut. Dan air mengalir tidak lancar dan itu yang mengakibatkan banjir. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Reboisasi itu kita menanam pohon-pohon yang sudah ditebang banyak dipakai untuk membuat sebuah perusahaan, sebuah toko atau apapun itu. Banyak sekali taman-taman yang dihancurkan untuk membuat sebuah perusahaan. Tapi sekarang kita harus melakukan reboisasi dan juga melakukan penanaman kembali untuk mengurangi, karena pohon itu kan menyerap air. Jadi untuk mengurangi peluang banjir, kita harus melakukan reboisasi dan juga melakukan penanaman tanaman yang baru. Yang keempat, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kita wajib membuang sampah pada tempatnya, dimanapun itu. Mau menanggulangi bencana banjir juga kita tetap harus membuang sampah pada tempatnya. Supaya Indonesia ini makin bersih dan para wisatawan yang datang itu tidak memandang Indonesia, ih jorok ya gitu. Jadi mereka nyaman di Indonesia, nyaman berkunjung di Indonesia. Dan juga kita harus menanamkan itu orang tua juga menanamkan itu kepada kita dari kita kecil sampai kita besar. Bahwa membuang sampah harus pada tempatnya. Karena banyak sekali yang membuang sampah biasanya di jalan atau di sungai atau di selokan dan lain-lain. Yang kelima, rajin membersihkan saluran air. Kita harus rajin membersihkan saluran air supaya air yang dari hujan tersebut, curah hujan tersebut yang banyak mengalir. Karena biasanya kita lihat di saluran air itu banyak sekali kotoran-kotoran, sampah-sampah, sampah minuman, sampah plastik belanja atau apapun itu. Terus banyak yang kita lihat di gambar itu ada juga sampah rumputan yang dibuang. Saking banyaknya orang-orang yang membuang sampah dan kotoran rumah tangganya ke dalam sungai maupun selokan saluran air. Yang keenam, menanam pohon bakau. Menanam pohon bakau supaya mengurangi peluangnya terjadi banjir, supaya pohon bakau itu menyerap dari air hujan yang terus-menerus, curah hujan yang sangat tinggi. Lalu, saya akan menjelaskan apa sih yang harus kita lakukan di saat bencana itu terjadi sama kita. Yang pertama, memantau perkembangan cuaca di TV. Kita harus memantau kejadian hujan itu di TV. Supaya kita tahu nih apa yang harus kita lakukan kalau banjir itu mendekati ke tempat kita. Dan supaya kita tahu juga apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang harus kita selamatkan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena banjir tersebut gitu. Supaya kita nggak keteteran nanti bila kita udah terkena bencana itu. Yang kedua, usahakan jangan memegang kabel listrik. Karena kalau kita memegang kabel listrik, biasanya kan kabel listrik itu
dapat mengakibatkan berbahaya pada diri kita sendiri juga. Jadi baiknya, apalagi air kalau udah kena kabel listrik bisa kesetrum juga. Terus bisa nanti berakibat berbahaya kepada diri kita. Lalu yang ketiga, usahakan jangan panik karena nanti panik itu yang membuat kita jadi takut dan jadi tidak tahu melakukan apa-apa. Jadi usahakan untuk selalu tenang, untuk jangan panik, untuk selalu waspada, tapi jangan panik, tapi waspadalah. Yang keempat, segera selamatkan barang berharga. Nah, kalau misalnya lagi ada banjir, kita pasti diberitahu untuk menyelamatkan barang-barang yang berharga dulu dibandingkan barang-barang yang bisa kita beli nantinya, bisa kita tidak terlalu penting, misalnya dokumen-dokumen atau barang berharga atau uang atau apapun itu yang berharga. Lalu setelah itu kita bisa selamatkan barang-barang yang sekiranya bisa kita dapatkan lebih mudah gitu-gitu. Terus habis itu yang dilakukan setelah banjir. Yang pertama, saya akan menjelaskan memeriksa ketersediaan air bersih. Kan setelah banjir kan air dari sungai, air dari selokan tuh kan kotor, menyatu dengan air dari hujan, tetap kotor kan. Nah, jadi air yang masuk ke aliran air kita itu pasti banyakannya yang kotor. Jadi kita harus memeriksa ada nggak ketersediaan air bersih supaya kita mengurangi peluang terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, tidak menggunakan air semena-mena, karena banyak yang mau menggunakan air kan setelah banjir itu karena rumahnya sudah tergenang. Jadi kita diminta untuk tidak menggunakan air semena-mena. Gunakanlah air secukupnya. Terus yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Kalau kita udah setelah kita sudah terselamatkan, marilah kita bantu orang-orang yang membutuhkan, yang juga terkena banjir tersebut. Kita bantu, kita kasih bantuan-bantuan kecil supaya mereka juga bisa terselamatkan dari bencana tersebut. Terus lalu kita lanjut lagi, membersihkan lingkungan dan rumah dengan bersih. Kita harusnya membersihkan lingkungan rumah kita supaya kita tidak terlibat lagi dengan penyakit lain lagi karena kita udah terkena bencana. Jangan sampai kita terkena lagi penyakit yang tidak kita inginkan diakibatkan karena kotor. Yang terakhir yaitu menjaga sistem pembuangan air bersih. Kita harus menjaga sistem pembuangan air bersih supaya kita bisa mengurangi akibat banjir tersebut. Seperti saluran air itu kan banyaknya sampah-sampah yang harusnya dibuang di saluran air, maka kita harus membuang sampah yang harusnya dibuang di saluran air tersebut. Baiknya kita membuang sampah-sampah yang tidak perlu di tong sampah saja, nggak usah di saluran air karena akan mengakibatkan terjadinya mampet dalam saluran air tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Kiranya dengan saya mempresentasikan materi saya ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman dan kepada ibu supaya kita juga bisa termotivasi untuk melakukan hal-hal supaya tidak ada upaya kita terkena banjir juga. Sekian dari saya. Selamat siang. Terima kasih.